cita-citaku. Dan sekarang kita akan memasuki subtema yang kedua, yaitu hebatnya cita-citaku. Mari anak-anakku semua, kita harus tetap semangat belajar ya nak. Adapun muatan pelajaran kita hari ini yaitu 1 bahasa Indonesia, 2 IPA, dan 3 matematika. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, maka siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan mengamati contoh-contoh puisi, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. 3. Dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. 4. Dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran matematika, siswa diharapkan dapat menghitung luas persegi. Nah, sekarang silakan kamu buka buku tema 6, halaman 62. Coba kamu amati gambar berikut ini. Menurut kamu, kira-kira jenis pekerjaan apakah yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Untuk mengetahui jawabannya, sekarang ayo membaca pada cerita di bawah ini, yaitu kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Nah, sekarang mari kita membacanya bersama-sama. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang sesuai. Sanggita Lahman nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan memengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sanggita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan yang kita baca tadi. Pertanyaan yang pertama, siapakah Sanggita Lahman? Sanggita Lahman itu adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah.
Pertanyaan yang kedua, mengapa ia ingin menjadi guru? Jawabannya adalah berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Soal yang ketiga, sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sang Gita untuk menjadi guru yang baik? Jawabannya yaitu yang pertama, kepeduliannya terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, menurutmu sikap apakah yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik? Jawabannya yaitu sikap yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik antara lain sikap kepedulian terhadap kebutuhan anak-anak. Kedua, kasih sayang tanpa membedakan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Ketiga, sikap tanggung jawab terhadap masa depan anak. Setiap orang memiliki cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak hebat. Nah, oleh karena itu, teruslah berusaha meraih cita-citamu. Adakah di antara kamu yang ingin menjadi dokter? Nah, sekarang coba perhatikan puisi berikut ini dengan judul Cita-Citaku, karya M. Ridwan Hafid. Silakan kamu baca dalam hati. Judul puisi tersebut yaitu Cita-Citaku. Ciptaan atau karya dari M. Ridwan Hafid. Puisi tersebut bercerita tentang cita-cita menjadi seorang dokter dan dapat membantu orang lain. Perbedaan puisi dengan bacaan sebelumnya atau bacaan tadi yaitu 1. Puisi itu terikat oleh rima, irama, serta penyusun bait dan baris dengan bahasa yang indah dan penuh makna. Sedangkan bacaan tidak. Kedua, puisi tersebut berisi tentang cita-cita menjadi seorang dokter, sedangkan bacaan itu berisi tentang dokter yang beralih profesi menjadi guru anak prasekolah. Baik, sekarang kita memasuki muatan pelajaran IPA. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia akan bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut
Ninfa. Bentuk ninfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Ninfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Baik, sekarang kita memasuki muatan matematika. Pokok bahasan kita yaitu menghitung luas persegi. Luas adalah besar area atau wilayah daerah tertentu. Gambar berikut merupakan gambar persegi. Adapun rumus luas persegi yaitu L sama dengan S kali S, di mana L artinya luas, sedangkan S sama dengan sisi. Jadi luas sama dengan sisi dikali sisi. Perhatikan persegi berikut, di mana sisinya yaitu 5 cm. Pertanyaannya, hitunglah luas persegi di atas. Cara menjawabnya, yang pertama, diketahui S sama dengan atau sisi sama dengan 5 cm. Ditanya, berapakah luas persegi tersebut? Cara menjawabnya, rumus tadi, luas sama dengan sisi dikali sisi. Sama dengan sisinya tadi 5 cm, maka 5 cm dikali 5 cm sama dengan 25 cm persegi.